Sore itu, terlihat seorang laki-laki berambut gondrong yang sebagian rambutnya sudah beruban. Sesekali, ia menghisap rokoknya yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia menatap anak-anak yang sedang mandi balumba di sungai. "Assalamualaikum," ucap seseorang yang baru saja datang itu. "Waalaikumsalam," jawab lelaki itu sembari menoleh pada orang yang memberi salam. "Alhamdulillah, kamu datang juga akhirnya. Soalnya sudah beberapa hari ini aku itu menunggumu," ujar lelaki itu seraya mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. "Di luar saja, Pak. Lebih enak di luar, anginnya lebih sepoi-sepoi," jawab laki-laki itu. Ya, laki-laki itu bernama Komar. Komar adalah seorang perantau. Ia merantau sejak usianya masih 16 tahun dan kemudian menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Sumi di perantauan saat usianya menginjak 27 tahun. Sejak awal menikah, ia tinggal bersama mertuanya. Namun, lama-kelamaan ia tak nyaman jika harus tinggal satu rumah dengan mertua. Komar pun akhirnya lebih memilih untuk mengontrak sebuah rumah untuk ia dan istrinya tinggali. Dan setelah menikah, pekerjaan Komar menjadi lebih lancar. Dan dengan penghasilan yang bisa dibilang lumayan banyak pada saat itu, mereka berdua mulai membuka usaha baru yang dijaga oleh Sumi istrinya. Hari itu, wajah Sumi tampak cerah dan berseri-seri. Ia membawa secangkir kopi untuk suaminya yang sedang duduk di teras rumah, sambil melihat pemilik rumah sebelah yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya. "Mas, aku hamil loh," ucap istrinya. Komar pun melotot dan segera ia memalingkan wajahnya menatap sang istri. "Benarkah?" "Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Mulai hari ini kamu tidak usah lagi menjaga toko. Kamu di rumah saja untuk istirahat," ujar Komar. "Lah terus bagaimana dengan tokonya? Siapa yang akan menjaga toko itu, Mas?" "Kamu tenang saja. Nanti aku akan mencarikan anak buah untukmu," ucap Komar kepada istrinya. Ya, Komar benar-benar tak ingin jika istrinya yang tengah hamil muda itu kelelahan karena menjaga toko seharian. Jadi, apapun akan ia lakukan agar sang istri dan buah hati mereka yang berada dalam kandungan itu tetap sehat. "Mas, itu lo lihat tuh, Mbok Yo kamu itu bantuin dia toh. Orang punya tetangga kok kamu malah diem aja sih?" pinta istrinya seraya menunjuk ke arah pemilik rumah sebelah yang sedang memotong cabang ranting pohon rambutan. Tanpa disuruh dua kali, Komar pun lantas membantu pemilik rumah itu untuk memotong cabang ranting pohon rambutan. Tentu agar sinar matahari bisa lebih leluasa untuk menerangi pekarangan rumah yang terasa lembab itu. Rumahnya mau ditinggali kembali ya, Pak?" tanya Komar. "Iya, Pak. Ada yang mau ngontrak rumah ini. Daripada dibiarkan kosong, kan lumayan juga kalau ada yang ngontrak," ujar orang itu. "Syukur, Pak, kalau begitu. Kami juga berarti akan memiliki tetangga. Jadi kalau semisal saya pulang agak larut malam, saya tidak terlalu khawatir sama istri yang sendirian di rumah, Pak. Karena di sebelah nanti sudah ada tetangganya." Pemilik rumah itu tersenyum sambil mengangguk mendengar perkataan dari Komar. Setelah membantu orang itu, Komar pun kembali ke teras rumahnya. Bahkan ia juga mengajak si pemilik rumah sebelah untuk santai sambil mengopi di teras. Dan orang itu pun menerima ajakan Komar dengan senang hati. Berhubung tempat tinggalnya lumayan jauh dari rumah yang akan dikontrakkan itu, membuat si pemilik rumah tidak bisa bolak-balik dan harus tetap berada di situ sampai orang yang akan mengontrak rumah itu datang. Komar dan bapak itu mengobrol dengan sangat akrab. Sesekali terdengar mereka tertawa hingga beberapa saat kemudian obrolan mereka pun terhenti ketika sebuah mobil memasuki pekarangan rumah. Dan tidak lama kemudian seorang laki-laki turun dari kursi pengemudi.
Laki-laki itu sepertinya seusia Komar. Melihat laki-laki itu, si bapak pemilik rumah pun lantas berdiri dan berjalan menghampiri laki-laki tersebut. Seorang wanita yang mungkin sedikit lebih tua dari Sumi. Ia berjalan dan berdiri di samping laki-laki itu. Setelah mengobrol sedikit dengan bapak pemilik rumah, mereka pun lantas memindahkan barang-barang yang ada di dalam mobil. Dan sebagai seorang tetangga yang baik, Komar pun juga ikut membantu. Disitulah Komar mengetahui nama tetangga barunya itu. "Baiklah Pak Jalal, kalau begitu saya permisi dulu ke sebelah ya," ujar Komar dengan bibir tersenyum. "Silahkan Pak, terima kasih banyak ya," jawab laki-laki itu. Ya, malam harinya Sumi sengaja memasak dalam jumlah banyak karena sebagian makanan itu akan ia berikan kepada tetangga sebelah yang mungkin belum sempat memasak karena sibuk menyusun barang-barang mereka. Hari-hari pun berlalu, tak terasa sudah 2 bulan mereka bertetangga. Namun Sumi mulai mencium gelagat kurang baik dari pasangan tetangga di sebelah rumahnya. Mereka terlihat tidak suka jika Sumi pulang dengan membawa belanjaan yang banyak. Begitu juga ketika Komar membeli 2 ekor ayam jago. 4 hari setelah Komar membeli ayam jago, Jalal dan istrinya pun ikutan membeli ayam. Justru ia malah membeli ayam lebih banyak dari milik Komar. "Walah, kurasa tetangga kita itu punya sifat iri deh. Biasanya orang yang suka iri itu juga punya sifat dengki deh. Dan kalau sampai ke titik dengki, tentu akan berbahaya bagi orang di sekitarnya," ujar Komar kepada istrinya. "Hush, jangan seperti itu Thomas," tegur istrinya. "Ini memang benar. Kemarin-kemarin itu dia bilang padamu kalau malas memelihara ayam karena tidak menghasilkan uang. Lalu tidak lama kemudian, 4 hari loh Mas, bayangkan, tiba-tiba kok dia itu membeli ayam juga, lebih banyak dari ayammu lagi. Lucu toh?" "Ya begitulah, namanya juga orang iri. Kamu inget toh, pas kamu itu membeli TV, mereka juga itu ikutan membeli TV. Dan saat aku pulang dari pasar membawa banyak belanjaan, mereka juga seperti mencibir, padahal aku tidak mengganggu mereka loh." "Alah, udahlah, mungkin itu cuma perasaanmu saja." Komar pun maklum jika istrinya yang tengah hamil itu menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung karena memang mungkin begitulah bawaan bayi. Begitulah hingga setahun lamanya mereka bertetangga. Pasangan Jalal selalu meniru apapun yang dibeli atau dilakukan oleh pasangan Komar dan Sumi. Entah itu dari hal kecil hingga sampai ke hal besar. Bahkan keirian tetangganya itu seakan tiada habisnya. Seperti biasa hari itu sebelum berangkat bekerja, Komar terlebih dulu menemani anaknya bermain, sementara Sumi tengah menyiapkan bubur untuk anak mereka. Ya begitu tuh, kalau punya anak itu memang sulit mau kemana-mana, apalagi kalau punya istri pemalas, ujar Jalal membuat panas hati Komar yang mendengar perkataan dari tetangganya itu. "Loh, maksud Bapak ini apa sebenarnya? Bapak kok bisa ngatain seperti itu kepada anak dan istri saya?" "Anak dan istri saya itu Pak, itu lebih besar karena istri dan anak bagi saya adalah yang paling utama. Pekerjaan dan uang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga. Selama ini saya cukup sabar dan diam ketika Bapak mengatakan yang tidak-tidak terhadap semua yang kami miliki Pak. Tapi sepertinya Bapak ini memang tidak bisa didiamkan," ujar Komar. "Loh, bukannya kalian dulu yang selalu memanas-manasi kami, membeli ini, membeli itu, belanja ini, belanja itu, macem-macem. Seolah-olah kami itu tidak mampu saja kau anggap. Iya toh?" balas Jalal tak mau kalah. Dan akhirnya adu mulut di antara keduanya pun terdengar hingga ke dapur, membuat Sumi langsung keluar dan menyuruh suaminya untuk segera berangkat kerja. Dan setelah hari itu, kedua tetangga itu pun menjadi terlibat dalam perang dingin.
Mereka tak lagi saling bertegur sapa ataupun tersenyum. Mereka bersikap seolah-olah tak pernah saling kenal. Dan selama itu pula, Komar dan Sumi tak pernah lagi berbelanja keperluan mereka pada siang hari. Mereka selalu membawa barang belanjaan masuk ke dalam rumah pada tengah malam saat tetangga sebelah sudah terlelap tidur. Bahkan Sumi sudah tak memakai perhiasan emasnya lagi. Dan itu terjadi hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai pada suatu pagi, saat itu entah ada angin apa, tiba-tiba saja istri Jalal menyapa anak Sumi yang tengah makan di teras rumah. Wanita itu sesekali menyentuh lengan anak Sumi, dan di tangannya terpasang gelang emas yang lumayan besar. "Walah mbak, kenapa toh tidak dipakein anting? Kalau yang punya anak itu aku ya." Sudah pasti tuh tak pasang cincin, tak kasih gelang, tak pakein kalung sampai penuh sekujur badan, ujar istri Jalal. Sumi pun hanya tersenyum kejut. "Terus kenapa ibu itu tidak melahirkan anak saja, Bu? Kan enak ibu kalau punya anak." Loh. Kamu tahu sendiri kan bagaimana suamiku itu. Dia itu tidak menyukai anak kecil. Baginya merawat anak kecil hanya membuang-buang waktu saja. Terlebih kalau sudah punya anak itu, waktu kita untuk mengurus diri itu juga berkurang atau terbatas. Dan jika kita sudah tidak bisa merawat diri, maka itu bisa membuat suamimu itu terpincut dengan wanita lain. Kalau suamimu selingkuh, bagaimana? Kamu mau? Kamu bisa toh membayangkan sendiri? Sumi pun hanya tertawa kecil. Ia meraih tubuh anaknya dan membawa anaknya itu ke dalam gendongannya. "Maaf ya Bu, aku mau masuk dulu Bu, ini sudah mau tidur anakku," ujar Sumi seraya menepuk-nepuk sayang pantat anaknya. Dan malam itu ketika Sumi dan Komar tengah menikmati makan malam bersama, mereka tiba-tiba saja mendengar suara gaduh bercampur dengan teriakan istrinya Pak Jalal. Komar yang mengira ada hal buruk sedang terjadi pada tetangganya itu pun lantas berjalan keluar membawa balok pemukul. Namun ketika ia sudah berada di depan teras, Komar mendengar istri Jalal dan seorang perempuan lain tengah beradu mulut masalah hutang piutang. Tak ingin terlibat dalam masalah itu, Komar pun langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan beberapa hari semenjak kejadian malam itu, istri Jalal sudah tak terlihat kembali keluar rumah. Meskipun suara TV yang menyala kadang-kadang terdengar lamat-lamat dari sebelah rumah. Brak! Tiba-tiba saja terdengar suara batu yang mengenai dinding rumah yang mengejutkan Sumi ketika ia sedang memasak di dapur. Siapa ini yang usil?" teriak Sumi. Saat itu ia sedang menuangkan minyak panas ke dalam gelas. Tiba-tiba saja tangannya terasa seperti ada yang menepuk dengan keras sehingga minyak panas itu pun tumpah dan mengenai kaki Sumi. Seketika Sumi pun berteriak kaget dan kesakitan membuat Komar langsung berlari ke arah dapur. "Ada apa? Kenapa, Dek?" "Ini kena minyak panas. Aduh, sakit sekali," rintih Sumi hampir menangis. Cepat-cepat Komar pun langsung mengambil odol di dalam gayung kamar mandi dan langsung mengoleskan ke permukaan kulit Sumi yang sudah mulai memerah itu. Setelah diolesi dengan odol, kulit yang terkena minyak panas itu pun memang terasa lebih dingin. Tapi kulitnya menjadi semakin cepat melepuh. Ketika Komar membantu istrinya berjalan ke dalam, dari arah kamar tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anak mereka yang kejar. Sontak saja suara tangisan anak mereka itu membuat Komar langsung berlari masuk ke dalam kamar. Dan ketika tiba di ambang pintu, Komar terenganga melihat anaknya yang sudah terjatuh dari atas tempat tidur depan mereka. "Ya Allah, anakku," ucap Komar. Dan Komar pun langsung menggendong anaknya yang masih menangis kejer dengan bibir yang membiru. Sumi mencoba melangkah lebih cepat menuju ke kamar dan mengabaikan rasa sakit di kaki bekas minyak panas itu.
Suara tangisan anaknya masih terdengar ketika ia sampai di dalam kamar. Sumi langsung mengambil anaknya dari gendongan Komar, dan beberapa saat kemudian tangis anaknya mereka mulai berhenti. Besok kita urut ke bidan beranak saja ya, ujar Sumi. Iya. Pada pukul 3 dini hari, dari sebelah rumah terdengar suara gaduh. Tampaknya tetangga mereka sedang berkelahi. Biasalah perkelahian kecil-kecil di dalam rumah tangga. Komar dan Sumi mencoba untuk tak menghiraukan suara pertengkaran tersebut. Namun semakin dibiarkan, pertengkaran pasangan tetangganya itu semakin menjadi-jadi. Bahkan terdengar beberapa barang kaca yang dilempar hingga pecah. Sudahlah mas, nggak usah ikut campur urusan mereka, ucap Sumi yang menahan tangan suaminya yang hendak keluar dari kamar. Tapi dek, sebagai tetangga, kita toh sah-sah saja menegur mereka. Setidaknya dengan kita menegur mereka, perkelahian itu akan berhenti dan bisa mereka menyelesaikan dengan baik. Aku itu takut kalau dibiarkan Pak Jalal itu akan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Sudah Thomas, sudah. Tidak usah, tidak perlu. Kamu itu tidak perlu ikut campur dan merelai mereka. Mereka itu kan sudah dewasa, sudah tua, bukan anak-anak lagi loh mas. Jadi mereka itu sebagai orang tua tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malah justru kalau kamu ke sana dan menegur mereka, itu akan membuat mereka marah kepadamu. Namun Komar tak menanggapi perkataan istrinya. Yang ia takutkan saat itu adalah jika besok akan ada bendera hijau di depan rumah tetangganya itu, hasil dari perkelahian heboh dini hari. Tetapi saat Komar sudah berada di depan pintu tetangganya itu, suara-suara pertengkaran itu pun tak terdengar lagi. Komar memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pasangan itu pun keluar. Mereka mengerutkan kening begitu melihat Komar sudah di ambang pintu rumah mereka. Ada apa ya Pak Komar? Tanya Jalal. Kalian baik-baik saja kan Pak? Pasangan itu saling pandang satu sama lain lalu menatap Komar dengan tatapan kebingungan. Ya tentu saja, kenapa memangnya? Oh ya sudah, tidak Pak. Saya hanya memastikan saja. Takut jika ada maling, ujar Komar. Baiklah Pak, alhamdulillah. Kalau memang kalian tidak apa-apa, lanjut Komar seraya pamit pulang ke rumahnya. Dan ketika ia masuk ke dalam kamar, Komar pun melihat istrinya masih terjaga. Bagaimana? Kata istrinya. Aneh loh deh. Masa iya? Mereka sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri pasangan yang bertengkar. Malahan aku melihat mereka baru saja bangun tidur. Sumi pun menghela napas. Tuh kan, apa aku bilang tadi, untung mereka nggak marah loh sama kamu mas. Komar menatap anak mereka yang sudah terlelap dalam tidurnya. Sejak malam itu, keadaan rumah tangga mereka pun mulai berubah. Kesialan demi kesialan mulai mendatangi keluarga mereka. Toko yang merupakan penghasilan kedua dari pasangan Komar dan Sumi itu mendadak sepi pembeli. Bahkan barang-barangnya pun sudah mulai berjamur. Dan yang anehnya lagi adalah sabun. Ya, sabun yang dijual di toko Sumi itu mendadak rusak, berbau dan berlendir. Padahal tidak pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Awalnya Sumi mengira jika barang di agen langganannya itu yang bermasalah. Namun ketika ia berpindah agen, hasilnya pun tetap sama, malah menjadi lebih buruk lagi. Gula pasir yang seharusnya hanya semut yang menggeruputi di toko Sumi, lain lagi ceritanya. Butir gula pasir itu berubah menjadi halus dan bergerak-gerak. Ternyata di dalamnya terdapat hewan mirip hama berwarna putih yang memakan gula-gula tersebut hingga habis. Alhasil, dalam waktu 1 bulan saja,
Toko Sumi pun akhirnya ditutup karena sudah tak bisa mengembalikan modal yang terus bertambah karena untuk menutupi kerugian tokonya. Sumi dan Komar bahkan sampai menjual motor mereka, dan tidak hanya sampai di situ. 2 minggu setelah tokonya ditutup, Komar pun mengalami masalah dalam pekerjaannya hingga membuat Komar harus diberhentikan atau dipecat. Dan sejak diberhentikan dari pekerjaannya, Komar pun mulai mencari pekerjaan lain, namun hasilnya selalu saja nihil. Semua lowongan yang ada seakan tertutup untuk dirinya. Beras kita sudah habis, bahkan uang 5.000 pun tak ada dalam kantong. Aku ingin mencoba berhutang dengan orang tua, ujar Sumi. Tidak usah deh, tidak usah merepotkan mereka. Aku tidak ingin mereka tahu kesulitan kita saat ini. Pikirkanlah kesejahteraan mereka. Jangan sampai hanya karena masalah kita, orang tua kita itu ikut sakit. Dan tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu membuat Komar langsung bergegas keluar, dan saat pintu dibuka, istri Jalal sudah berdiri dengan kedua tangan yang dipenuhi wadah berisi nasi dan juga sup ayam yang masih mengepulkan asap. Maaf Pak, ini tadi aku disuruh suamiku memasak lebih. Katanya untuk diberikan kepada Bapak sama Ibu. Segera dimakan ya Pak, mumpung masih panas, ujar istri Jalal sambil tersenyum. Dengan tangan gemetar, Komar pun menerima makanan pemberian tetangganya itu. Makasih banyak ya Bu, ucap Komar. Istri Jalal mengangguk lalu kemudian berbalik dan berjalan menuju ke rumahnya. Ketika mengetahui tetangga mereka memberikan makanan tanpa berpikir 2 kali lagi, Sumi pun langsung menyiapkan piring dan air putih untuk mereka makan. Ya Allah, Masya Allah, betapa baiknya ya tetangga kita itu Mas, ujar Sumi sembari menyendok nasi. Tangan Sumi pun bergetar menyuap nasinya karena memang sejak 2 hari yang lalu mereka hanya memakan mie instan dan bubur saja untuk mengirit beras yang hanya tinggal sedikit. Kasihan sekali kau istriku, batin Komar. Alhamdulillah Mas, kenyang. Semoga rezeki tetangga kita itu semakin berlimpah ya, ujar Sumi. Loh, kenapa Mas? Makannya kok cuma sedikit banget sih? Timpal kembali Sumi kepada Komar. Komar pun hanya tersenyum karena memang sengaja ia tak memakan banyak bagiannya, sebab ia ingin menyisakan untuk istrinya nanti. Malam itu Komar terbangun karena tubuhnya diguncang-guncang oleh Sumi. Mas, anak kita Mas, anak kita Mas, isak Sumi dalam tangisnya. Komar pun langsung bangun dan memeriksa keadaan anak mereka yang membuat jantung Komar terasa seketika berhenti. Bagaimana tidak, karena wajah anak mereka sudah pucat, bahkan tubuhnya pun sudah dingin. Hingga akhirnya anak mereka pun meninggal tanpa ada sakit sebelumnya. Singkatnya, sepulang mereka dari pemakaman, Komar dan Sumi langsung ditanya oleh keluarga Sumi tentang sebab kematian anak mereka. Namun tentu saja pasangan itu tak bisa menjawabnya karena anak mereka itu sebelumnya tidak ada sakit apa-apa. Pernah terjatuhkah? Atau pernah diberi makanan yang aneh-aneh? Tanya keluarga Sumi kepada Komar. Komar pun hanya terdiam. Ia ingat beberapa waktu lalu anaknya pernah terjatuh dari dipan. Tapi itu sudah sangat lama dan rasanya tidak mungkin jika itu penyebabnya. Hari demi hari terus berlalu. Hari-hari Sumi dan Komar terasa menjadi semakin suram. Meskipun Komar sudah ikut bekerja menjadi kuli panggul di pasar, namun keuangan mereka masih tetap saja sulit. Dan pada sampai suatu hari Komar kedatangan temannya yang akan pulang ke Kalimantan. Mereka ingin bermalam selama 1 hari di rumah ini untuk sekedar mengetahui kabar dan sedikit menghibur Komar. Mas, coba Oto, kamu itu datangi Abah Imam itu loh yang ada di Jawa Tengah. Siapa tahu beliau itu bisa membantu masalahmu.
Karena sejujurnya aku merasa ada yang tidak beres pada keluargamu, ujar Darmanto. Maksud kamu bagaimana? Tanya Komar. Oh alah mas. Jadi selama ini kamu itu benar-benar tak ada kecurigaan sedikit pun kalau rumah tanggamu sekarang ini sedang dikerjai orang. Komar pun menggeleng. Maksudmu dikerjain seperti apa? Kurang paham aku. Oh gini loh, mulai dari usahamu yang tiba-tiba gulung tikar sampai kepada anakmu yang meninggal secara mendadak. Apakah rasa itu semuanya kebetulan? Ujar Darman balik bertanya. Tapi untuk kasus tokoku itu memang bermasalah di barang-barangnya. Mungkin karena kami kurang teliti saat membeli barang di agen. Darman pun menggeleng pula. Barang-barang itu kan baru, tidak seharusnya berjamur. Bahkan yang kadaluarsa pun rasanya tidak langsung berjemur seperti itu. Tidak ada salahnya Thomas, coba berikhtiar. Bahkan kamu ke dokter pun namanya juga berikhtiar pun ya tetap sama. Coba kamu itu mendatangilah Abah Imam yang ada di daerah Jawa itu. Dan singkat cerita, Komar pun setuju dengan usulan Darman temannya itu untuk mencari tahu tentang hal itu kepada Abah Imam. Dan benar saja, setelah Abah Imam membaca doa dan memejamkan mata, Abah Imam pun lantas terkejut karena keluarga Komar selama ini telah diganggu atau dikirimi guna-guna oleh orang yang tak suka dengannya. Dan di saat itu Abah Imam tak mengatakan siapa yang tega berbuat seperti itu kepada keluarga Komar. Abah Imam hanya menasehati Komar. Sudahlah mas, kamu itu tidak perlu tahu siapa orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Yang jelas, orang yang iri dan orang yang dengki, mata hati mereka sudah tertutup dan sudah gelap. Biarkanlah Yang Maha Kuasa yang membalas mereka. Dan jangan lupa, setelah ini, jaga keluargamu itu baik-baik dari orang-orang yang tidak suka denganmu. Dengan jangan sampai kamu itu meninggalkan kewajibanmu sebagai umat beragama. Dan kamu itu selalu mendoakan anak dan istrimu, ucap Abah Imam. Kemudian Komar bersama Darman pun berpamitan. Abah Imam pun membawakan kertas yang bertuliskan Arab dan meminta Komar setiap menjelang waktu maghrib, ia diminta untuk menaburkan garam di setiap sudut rumahnya. Hari demi hari pun berlalu dan benar saja keluarga Komar kini mulai membaik. Bahkan yang membuat heran Komar dan Sumi saat itu adalah tetangganya tiba-tiba saja diusir oleh pemilik kontrakan dengan alasan Pak Jalal telah menunggak selama 4 bulan. Dan tak hanya itu, ternyata keluarga Pak Jalal sudah terlilit hutang kepada Bank Pelejit. Komar bersama keluarganya kini hidup bahagia dan kembali diberi anugerah dari Yang Maha Kuasa seorang anak, pengganti anaknya yang dulu telah meninggal dunia. Selesai ya, sekian cerita kali ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil sebuah hikmah yang ada di dalam cerita ini, dijadikan sebuah pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Karena di dalam cerita ini menggambarkan sebuah kisah keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di mana Komar dan keluarganya itu memiliki seorang tetangga yang ternyata tetangganya itu mempunyai sifat iri dan dengki. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu dan selalu di dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan ya, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.